I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilatul Aulia dengan NIM 2104020046 di Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam via IN Palopo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu mengenai dana pensiun. Nah, mungkin sering kita dengar kata dana pensiun, namun kita hanya mengetahui bahwa dana pensiun itu merupakan dana atau tanggungan yang diberikan ketika masa tua seseorang pegawai dari kantornya saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih mengenal dekat apa itu dana pensiun, karena sebenarnya dana pensiun ini itu sangat penting. Pada dasarnya, tujuan memiliki dana pensiun yang cukup adalah agar kita mandiri secara keuangan di masa tua nanti. Adapun secara biologis, lansia memang rentan terkena penyakit karena daya tahan tubuhnya yang mungkin melemah seiring dengan berjalannya waktu. Tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan kenaikan biaya medis di Indonesia yang cukup tinggi. Dilansir dari Marshall Mars Benefits 2019 menunjukkan bahwa kenaikan biaya medis di tanah air adalah 11% per tahun. Lansia juga rentan jadi orang terlantar. Lansia terlantar bisa didefinisikan seseorang yang berusia di atas 60 tahun yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, di antaranya faktor ekonomi, faktor keluarga, risiko. Adapun risiko yang satu ini tentu akan dialami oleh semua orang karena tak ada yang pernah tahu pasti kapan dirinya akan berpulang. Data dari BPS menyebutkan bahwa usia harapan di Indonesia pada umumnya adalah 71,5 tahun. Jika saat ini kita berusia 35 tahun, maka ada waktu kurang lebih dari 36 tahun lagi untuk mempersiapkan diri Anda dan membekali keluarga yang tinggal. Bagaimana jika usia kita nanti melampaui rata-rata usia harapan hidup? Nah, ini artinya kebutuhan di usia tua pun akan meningkat. Lantas, bagaimana jika kita meninggal di usia produktif? Bagaimana nasib-nasib orang yang terkasih yang kita akan tinggalkan? Melihat resiko-resiko yang berpotensi ini yang kita alami di masa tua, maka bisa disimpulkan bahwa manusia tetap butuh perencanaan yang matang saat pensiun nanti, dan kebutuhan di masa tua juga sangat berpengaruh dalam hal ini. Maka dari itu, peran dana pensiun sangatlah penting sini. Sebelum kita lanjut, pertama-tama kita harus mengetahui definisi dari dana pensiun, yaitu dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat untuk pensiun, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Kemudian hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk mempersiapkan dana pensiun? Yang pertama, hitung dan cari tahu apa saja kebutuhan di masa pensiun. Semisal Angel melakukan perhitungan secara rinci mengenai beberapa kebutuhan pokoknya seperti biaya makan, transportasi listrik, air, perawatan, hunian, serta tanggungan dan sebagainya. Maka dalam 25 tahun, tabungan pensiun yang berhasil dikumpulkan oleh Angel adalah 5 miliar. Beberapa biaya pengeluaran yang akan dialokasikan untuk rekreasi dan hal-hal yang menyangkut gaya hidup. Yang perlu kita ingat adalah untuk bisa mendapatkan kenyamanan di hari tua, kita harus memperhitungkan kemungkinan terburuk mungkin saja terjadi ketika sumber pendapatan kita telah hilang. Kemudian yang kedua itu tentukan kapan mau pensiun. Kita banyak orang yang memutuskan untuk pensiun di usia muda, namun agar tetap dapat melanjutkan hidup dengan nyaman dibutuhkan strategi keuangan khusus. Sebagai contoh, Angel berusia 30 tahun dan berencana pensiun di usia 55 tahun. Jadi Angel memiliki rentan waktu 25 tahun untuk berinvestasi guna mengumpulkan dana pensiun. Anggap saja dengan berinvestasi menyisihkan uang 5,9 juta per bulan di instrumen investasi dengan imbalan hasil 15% per tahun. Kemudian ada pula yang disebut dengan dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah merupakan salah satu program atau layanan dari suatu badan hukum yang bertujuan memberikan manfaat pensiun berdasarkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pada program ini hampir sama dengan dana pensiun konvensional yang menjadi sebuah alternatif untuk menjamin kesejahteraan karyawan dan beberapa risiko yang mungkin terjadi di dalam dunia kerja, lanjut usia, kecelakaan yang mengakibatkan cacat fisik, dan bahkan meninggal dunia. Apa sih perbedaan dari dana pensiun syariah dan dana pensiun konvensional?
Yang pertama berada pada iuran. Dalam mekanisme dana pensiun syariah, iuran diartikan sebagai hibah yang dilakukan antar pemimpin dan pekerja. Sedangkan pada prinsip dana pensiun konvensional, iuran itu merupakan suatu kewajiban antar pemimpin dengan pekerja melalui pemberian dana pensiun. Yang kedua itu ada investasi. Pada prinsip syariah, dana yang dikumpulkan dari program pensiun dikelola dengan investasi syariah saja seperti ke pasar uang dan modal syariah. Sedangkan dana pensiun konvensional, Anda bebas untuk memilih investasi apa saja yang baik, syariah maupun non-syariah. Yang ketiga, hasil investasi. Pada program pensiun syariah, hasil investasi dilakukan dengan membagi keuntungan secara mudharabah, yaitu keuntungan akan dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal. Sedangkan dalam sistem dana pensiun konvensional, hasil investasi dibagikan dalam bentuk bunga. Kemudian yang keempat itu manfaat dana pensiun. Dalam prinsip pensiun syariah, manfaat pensiun diperoleh sesuai dengan hasil investasi syariah. Sedangkan pada prinsip konvensional, manfaat pensiun itu diberikan tergantung dengan hasil investasi non syariah. Kemudian ada dasar hukum dana pensiun syariah. Yang pertama, aturan Dewan Syariah Nasional. Peraturan terkait pengelolaan dana pensiun secara syariah telah diatur dalam Fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional nomor 88 MUI 2013 mengenai panduan umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah yang bermanfaat untuk Anda. Kemudian ada aturan OJK. Aturan ini juga terdapat dalam peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan nomor 33 POJK nomor 5 2016 mengenai pelaksanaan program pensiun berdasarkan dalam peraturan OJK. Setiap pengelolaan harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk memastikan bahwa semua kegiatan penyelenggaraan program dana pensiun tidak melanggar prinsip syariah. Kemudian ada jenis dana pensiun syariah. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dibentuk oleh suatu badan atau program yang mempekerjakan karyawan. Seorang pemimpin wajib untuk memberikan program pensiun dengan iuran yang pasti bagi kepentingan seluruh karyawannya. Kemudian dana pensiun berdasarkan keuntungan merupakan jenis dana pensiun yang iurannya hanya dari pemberi kerja saja. Total dana pensiun ini dihitung berdasarkan keuntungan yang diperoleh perusahaan atau pemberi kerja. Kemudian yang ketiga itu ada DPLK, dana pensiun lembaga keuangan, dibentuk oleh lembaga resmi seperti asuransi atau bank. Tujuannya adalah untuk menjalankan program pensiun iuran pasti untuk perorangan. Apa sih keuntungan dana pensiun syariah? Nah, yang pertama, keuntungan dana pensiun syariah itu memberikan keuntungan yang relatif stabil untuk investasi dalam jangka panjang, serta memiliki batasan dalam industri non-halal. Yang kedua, memberikan peluang kepada lembaga keuangan syariah untuk berkembang dengan memperkuat hasil pendapatan yang dapat meningkatkan keuntungan. Kemudian yang ketiga itu kualitas investasi sukuk dan indeks. Nah, saham syariah yang cukup menjanjikan di masa yang akan datang menjamin kepastian ketersediaan sumber penghasilan yang dikelola secara syariah untuk biaya hidup waktu pensiun. Nah, mungkin itulah tadi pembahasan menarik kita pada kesempatan kali ini. Adapun kesalahan kata dan pengucapan yang tadi saya mohon maklumi karena kita manusia korban dari godaan syaitan, dan adapun lebihnya itu dari Allah. Sekian pemaparan materi saya. Billahi fisabilil haq, astagfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.